Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dokter pompa air, dokternya water heater. Jadi pengertian dokter itu banyak yang salah paham. Saya dikira orang yang ahli, keminter, paling pinter ya. Mohon maaf teman-teman, sudah pernah saya bahas yang dimaksud dokter itu karena saya selalu memperbaiki yang rusak. Istilahnya kalau dokter itu mengobati orang sakit. Jadi hampir tidak pernah atau sangat-sangat jarang sekali saya itu memasang water heater baru, pompa air baru. Jadi yang sering atau 99,9% itu kita melakukan perbaikan. Yang memasang itu sudah bukan saya, sudah dipasang orang lain atau tukang lain, kemudian bermasalah, atau sudah lama beroperasi normal kemudian bermasalah. Jadi bukan kita itu pinter, bukan, karena yang kita hadapi itu istilahnya orang sakit, barang yang rusak. Apakah pasti sembuh? Tidak pasti teman-teman. Banyak yang tidak sembuh, malah tambah parah juga banyak. Tergantung kondisi pasiennya, kondisi alatnya. Yang kedua juga tergantung cara saya menangani. Kadang juga salah cara menangannya. Jadi itu mungkin sedikit perlu saya sampaikan di depan biar tidak gagal paham. Di video kali ini teman-teman saya akan mencoba, ya ini sekali lagi saya sebutkan, mencoba berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Beberapa pertanyaan itu paling sering juga adalah water heaternya menyala sebentar. Jadi kalau orang teknis itu ya jawabannya harus teknis ya teman-teman. Definisinya juga harus jelas. Menyala sebentar. Sebentar itu kan kata-kata yang relatif. Sebentarnya satu orang dengan orang lain itu kan beda. Jadi parameternya itu harus jelas. Kalau alat teknik, karena rancangannya pasti alat teknik itu memakai satuan. Jadi tidak bisa sebentar itu. Jadi berapa detik itu sering saya tanyakan. Karena ini nanti pengaruhnya hubungannya dengan cara kerja dari sistem water heater gas itu sendiri. Pertama-tama kita akan bahas teorinya. Jadi teori berdasarkan keadaan alat itu, cara kerja itu penting. Karena apa? Nanti bila ada masalah dalam praktek, kita tidak mencoba-coba atau gampangnya akhirnya hanya sekedar uji coba, bongkar pasang, tidak menemukan solusinya atau sulit menemukan jalan keluar. Selain tersesat ya, karena kita tidak kembalikan ke dasarnya dulu. Jadi teori dasarnya seperti ini teman-teman. Modul ini bekerjanya ketika ada arus listrik dari batu baterai ini yang disambungkan pakai saklar utama, tetapi masih di seri dengan saklar kedua, yaitu micro switch atau magnet switch yang nyambung tidaknya oleh aliran air. Jadi ketika tidak ada aliran air, saklarnya ini memutus setrum ke modul, memutus arus dari batu baterai ini ke modul. Ketika sudah ada aliran air dan switchnya berfungsi, ya kembali lagi awalnya dari switch. Ya, kalau switchnya tidak berfungsi ya otomatis tidak akan mengirim setrum. Switchnya berfungsi, airnya tidak mampu menggerakkan switch, juga tidak akan menyala. Itu urutan kerjanya seperti itu. Jadi yang pertama, ketika ini saya anggap normal, ada setrum ya, karena sudah menyala ya, menyala sebentar kan berarti sudah berfungsi ya pemantik dan solenoid. Itu 1 detik kemudian setelah pemantik tik-tik cetek, nah itu langsung solenoid membuka. Kemudian pemantik itu akan tetap bekerja sekitar 8 detik ya, kurang lebih, karena namanya alat elektronik itu. Tapi patokannya sekitar itu, rata-rata modul universal atau modul-modul water heater gas model umum itu seperti itu, sekitar 8 detik dia akan tetap memantik meskipun katakanlah sudah menyala. Kemudian setelah 8 detik sensor ini akan memerintahkan jika tidak ada api di dalam tungku, maka modul harus dimatikan, sistem harus dimatikan. Jadi untuk keamanan. Jadi katakanlah gasnya kan sudah keluar terus ini, karena solenoid dibuka ya, tapi kan bisa jadi tidak ada api, misalnya apa ya, ketiup angin gitu kan,
kena air, nah itu gas kan tetap keluar. Untuk mencegah kebocoran gas itu maka sistemnya seperti itu, 8 detik tik 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 itu tetap pemantiknya dan solenoid juga membuka, tetapi ketika tidak ada api dia akan menutup. Nah, kita anggap ini biasanya sudah normal, ya belum ya, ini kan kalau tidak ada api menutup. Ini uji coba tanpa api ya, tidak ada api harus menutup. Kita harus balik pertanyaannya, apakah setelah ada api dia tetap membuka? Nah, itu yang sering dilupakan, pertanyakan kebalikan itu. Jadi sistem ini kalau kita tes seperti ini sebenarnya belum 100%, masih 70%, karena sisanya nanti nunggu setelah ada api. Sensor ini apakah nanti juga tetap mampu mensensor api, menjaga tetap membuka. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada api dia menutup, itu kita anggap sudah normal. Belum ya teman-teman. Jadi kerjanya sensor ini kan pasti dua, kalau tidak ada api dia harus mematikan sistem, tetapi kalau ada api juga harus kebalikannya, tetap membuat sistem tetap berjalan. Itu mungkin yang sering tidak dipahami. Kita langsung simulasikan, nanti kita praktek ya. Seperti biasa saya pasti akan teorikan dulu, karena ini untuk mengatasi masalah. Bila ada masalah kendala yang tidak bisa kita pecahkan, saya akan kembali ke teori dasar dulu. Ini saya tusuk dulu teman-teman. Ini posisinya sebenarnya udah miring, tapi nggak akan jatuh ya, karena hanya miring rebahan sedikit saja. Ini sudah saya tusuk ke atas, kita anggap on. Saklarnya masih off, jadi kita simulasikan sudah ada air. Pastinya seperti ini teman-teman. 1 detik setelah memantik, cetek. Ini 8. Tuk, dia menutup berbarengan dengan matinya dari pemantik. Saya ulangi lagi, tik 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 cetek, dari 1 detik setelah pemantik ya, sekitar 1 detik dia akan membuka, cetek, dan 8 detik tetap membuka. Nah, kalau cetuk itu kembali ya teman, kalau masih cetek itu masih membuka, cetuk itu kembali menutup. 8 detik dia membuka sampai tidak ada api. Tidak ada api dianggap sensor ini mensensor tidak ada api, dia akan menutup. Jadi totalnya nanti 9 ya, sekitar 9 detik. Ini di reset lagi, off lagi, on kan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, sekitar 9 detik. Seperti itu teman-teman urutan kerja modul. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya cuman menyala sebentar, nah ini saya kesulitan teman-teman. Jadi kalau menyala sebentar kita pakai logika, berdasarkan cara kerja ini akan ketahuan. Ketika menyalanya api itu kurang dari 8 detik sudah mati apinya, padahal ini belum cetuk, belum kembali. Berarti masalah dari aliran gasnya, mungkin regulatornya ngunci atau gasnya habis tapi masih ada sisa-sisa. Untuk pertama kadang pagi itu masih ada sisa. Nah, diulang seperti itu. Tapi kalau diulang-ulang tetap seperti itu teman-teman, insya Allah menyala sebentar ya, diulang-ulang dimatikan tuh mengalir gasnya, berarti regulator tidak ada masalah gitu. Logika, pakai logika aja teman-teman. Jadi kalau sudah pertama gagal seperti ini, pertama saja api menyala terus mati, nanti berapa detik kita tidak perhatikan dulu, mati, terus diulangi lagi tidak menyala, itu tentu masalah di regulator, tidak ada aliran gas. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika ini nanti yang menutup lebih dahulu baru matinya, ya berarti sensor ini yang tidak bekerja. Jadi harus kita dengarkan nanti matinya api itu setelah ini menutup atau sebelum ini menutup. Jadi kalau sebelum 8 detik apinya itu mati, berarti ini kan masih membuka teman-teman. Itu berarti masalah di regulator atau aliran gas lah. Itu bisa regulator, intinya dari aliran gas LPG yang masuk ke sistem water heater ini. Tetapi kalau matinya
setelah 8 detik ya pastinya setelah cetuk ya nutup, berarti sensor ini tidak bekerja teman-teman. Sensor ini tetap saja menganggap walaupun di sini ada api, dia tidak kelihatan, tidak melihat, tidak merasakan. Nah itu kan problemnya bisa memang modulnya rusak, tapi biasanya saya bersihkan dulu elektrode flame failure ini teman-teman, yang di atas ini teman-teman ya, yang panjang. Nah ini kita amplas dikit, kemudian ini coba kabel yang kita lihat bubuk atau tidak, kendor. Nah, kita potong biar agak masuk ke dalam. Nah ini lebih rapat. Itu salah satu cara untuk memastikan apakah modulnya rusak atau elektrodenya. Tapi ini jarang teman-teman ya. Kalau ini kita biasanya amplas itu sudah normal kembali. Tapi memang beberapa namanya alat elektronik ya bisa saja modul ini rusak. Rusaknya itu tadi, pemantik bisa, membuka solenoid bisa, tetapi sensor ini tidak bekerja. Pastinya seperti itu teman-teman. Untuk yang pertama, berdasarkan cara kerja itu sudah ketahuan menyalanya. Kalau sebelum 8 detik itu insya Allah problem di aliran gas LPG. Tetapi setelah 8 detik pastinya karena ini sudah menutup duluan, jadi sudah menyala, cetuk, mati. Karena cetuk ya pasti nutup ya mati. Ya itu berarti ini tidak mensensor. Tetapi kalau sebelumnya 8 detik sudah mati duluan apinya, berarti masalah dari aliran gas LPG. Dan sebaliknya setelah 8 detik masih menyala, kemudian di tengah-tengah mati, nah itu bisa jadi memang ini juga lambat mensensor. Baru setelah agak lama dia baru tahu kalau tidak ada api. Atau yang kedua, karena regulatornya yang bermasalah. Jadi akhirnya setelah beberapa detik, 11 detik misalkan, baru mengunci. Ngetesnya gampang ya, kalau masih ada peloran ya diketuk-ketuk regulatornya. Satu orang mungkin ada di dekat regulator, karena regulatornya jauh, saya biasanya begitu. Atau regulatornya gas LPG nya saya dekatkan dengan ini water heater untuk memastikan bahwa masalah itu dari aliran gas. Setelah 12 detik baru mati. Matinya sebelum ini nutup pastinya, karena ini pastinya nutupnya setelah tidak ada api. Jadi matinya api itu teman-teman ketika ini masih membuka. Di atas 8 detik dia masih tidak terdengar cetuk, tapi mungkin 11 detik kemudian apinya mati. Ya setelah apinya mati kan baru dia akan cetuk, setelah tidak ada yang disensor. Itu biasanya masalahnya di aliran gas yang tidak masuk. Bisa jadi memang kadang sensor ini yang terlambat mensensor. Tapi untuk mengetesnya, membedakannya, ya kita pastikan aliran gas itu lancar, kita ulang lagi gitu teman-teman. Nah kalau diulang pertama setelah yang proses 11 detik tadi mati, kita ulang lagi tanpa diketuk, tidak menyala, ya masalah pasti di regulator, tidak ada aliran gas. Makanya kita nyobanya sambil diketuk-ketuk. Setelah kita berhenti mengetuk ternyata mati lagi, ya permasalahan di regulator. Kemudian ada mati lagi yang sekejap. Nah, ini maknanya sebentar, sekejap itu kan bahasa yang kalau di teknik itu tidak baku ya, karena harus ada satuan. Sekejap itu ya susah, kalau sekejap mata ya itu ya mungkin ya sebentar sekali, jadi kurang dari 1 detik menyala bleb. Nah, itu masalahnya dari termostat yang putus. Jadi termostat itu memang fungsinya memutuskan, tetapi nanti kembali, bukan seperti sekring yang putus harus ganti baru. Termostat itu bimetal, 2 logam yang berbeda jenis. Ketika mendapat panas, satunya akan pemuaiannya berbeda, akhirnya melengkung. Nah itu bimetal namanya teman-teman. Bi itu 2, metal itu logam, 2 logam yang berbeda. Nah, itu biasanya di set termostat ini yang hitam-hitam teman-teman, kadang ada di atas. Sebenarnya yang aman itu ya di atas ya teman-teman, biasanya seperti Rine atau apa di atas. Kalau ini di bawah, di ujung keluaran, intinya di pipa keluaran air panas, seperti itu saja.
Kalau yang bermasalah termostat itu putus tapi tidak mampu nyambung lagi ya, karena terlalu sering mungkin ya kena panas sangat tinggi, seringkali memakainya panasnya sangat tinggi, akhirnya memutus, lama-lama lembek lah termostat itu. Setelah putus tidak mau nyambung lagi ya, kita simulasikan apa ya, kita putus saja teman-teman, kita cabut salah satunya, atau untuk mensimulasikan disambung langsung gitu loh. Jadi maksudnya bypass itu yang masuk, dua kabel yang masuk ke termostat itu namanya kan saklar juga, mampir, saya bilang selalu itu mampir. Jadi kalau tidak perlu mampir ya langsung disambung dua kabel itu. Kalau normal berarti termostatnya yang bermasalah. Itu yang disebut menyala sekejap teman-teman, kurang dari 1 detik. Kita simulasikan dengan saya cabut ini, kita anggap putus ya, salah satu kabel saja. Saya pastikan lagi ini masih di atas, magnetnya takut melorot tadi. Nanti saya dekatkan mic-nya di sini ya, karena nanti tidak terdengar teman-teman. Sangat cepat waktunya, sekejap blep gitu aja. Tek pluk, langsung tek tuk gitu aja. Nah, mungkin perlu saya ulang, ini mic-nya saya dekatkan. Awas telinganya teman-teman, kaget nanti suaranya keras. Saya taruh di sini teman-teman. Jadi habis tek itu membuka, kemudian 1 detik kemudian sekitar itu ya nutup langsung. Jadi pastinya nanti kalau menyala, kalau gasnya normal ya, aliran gasnya, jadi kita harus kembali lagi ke gasnya lagi, regulator, pastinya hanya sekitar 1 detik sudah mati lagi. Jangan memperhatikan tik-tiknya, ini suaranya mungkin keras pemanti, tapi perhatikan tek kemudian baru tuk. Dengan kondisi kita simulasikan termostatnya putus. Contohnya apa ya, saya cabut ini teman-teman, salah satu terminal yang masuk ke termostat. Coba kita pastikan. Tek dek, tek dek. Dari lampu indikator ini sebenarnya sudah kelihatan ya. Jadi lampu indikator ini kelihatan kalau selenoid bekerja itu lampunya langsung ngedrop ya, karena kan tegangannya, daya yang dibutuhkan selenoid itu cukup besar. Makanya ketika dia kembali ke normal pasti dia nyalanya terang lagi. Pas selenoid menyala redup, coba diperhatikan teman-teman. Nah seperti itu, langsung terang. Berat ya beban dari selenoid. Jadi tek duk langsung, tidak pakai lama. Ini yang disebut sebentar ya, makanya sebentarnya harus jelas ya teman-teman. Jadi ini sangat kelihatan teman-teman dari indikator. Coba saya pasang lagi, nanti saya dekatkan lagi ya mic-nya ini biar teman-teman tahu perbedaan suara tek sama tuk gitu. Tek itu saya anggap membuka ya, bahasa juga ini ya, susah ya teman-teman. Kadang bilang itu bukan tek, itu tok ya, namanya apa, pelafalannya susah lah. Tapi intinya saya menganggapnya ini tek gitu aja kalau membuka. Kalau tuk itu kembali, karena kalau tek itu dia logam ya, ketarik waktu membuka, logam ketemu logam. Kalau tuk itu karena ujungnya karet dari selenoid, valve-nya kan karet. Tuk itu makanya suaranya pelan tuk, karena karet ketemu logam. Kalau pas membuka suaranya cetek itu karena logam ketemu logam. Jadi tuasnya rotornya ini apa, statornya ini dari selenoid dia akan ke atas, tuk, nah natap ke sini, makanya suaranya tek atau membuka. Tuk itu karena valve-nya dari karet nutup lagi ke tempatnya, dudukannya dari besi. Mungkin terlalu ya, banyak saya omongkan ya, seperti itu teman-teman, biar kita lebih jelas. Jadi mungkin saya itu orang yang kok jelimet gitu ya cerewet banget gitu lah ya, karena memang saya punya tukang, jadi saya orang terakhir yang dimintai tolong kalau tukang saya tidak berhasil. Bukan saya pintar, bukan ya, karena
yang punya kesempatan belajar saya. Mereka kan banyak di lapangan, teman-teman saya membantu, bukan anak buah ya, itu masih family kita sendiri. Jadi saya yang harus banyak belajar. Karena apa? Untuk membantu yang di lapangan. Jadi masing-masing punya porsi tugas masing-masing. Yang di lapangan juga penting, yang menangani, yang di belakang juga penting. Teman-teman mereka saya juga tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sama-sama. Jadi kita saling berbagi, saling berkontribusi, kita kerjasama seperti ini. Kalau sudah normal ya teman-teman, nanti yang 8 detik itu tuk ya. Nah sekarang saya tempelkan, saya reset lagi, off ya, tahu teman-teman. Ya mungkin ini bikin ya suaranya pemantiknya ini harusnya saya isolasi biar lebih jelas. Ini pemantik ini tegangan tinggi ya teman-teman, kayak busi itu, setrum ini teman-teman. Ke bagian yang ada groundnya dia akan nyaut ya, kuat sekali ini. Ini teman-teman saya malah mendapat ilmu baru terus terang baru kali ini nih waktu syuting ini teman-teman ya. Ini saya baru tahu ternyata ya, mungkin karakter modul beda-beda. Ketika tidak saya operasikan ya pemantik ini, ternyata selenoidnya nggak membuka ya. Jadi pastikan selenoid atau pemantik itu hubungannya juga groundnya ini dari modul ya, walaupun secara body sudah nempel ground, pastikan ada kabel ground ya, di skrup ini ke body. Ini biasanya di skrup di daerah sini, yang ini oranye ini warnanya ini kalau modul ini ke body. Ternyata ini setelah saya tidak taruh di elektroda, mungkin karena kurang ground atau menjadikan rusak ya. Makanya ini kalau yang modulnya teman-teman beli itu hanya ada dua elektroda pemantik, tetapi yang di tempat teman-teman businya itu hanya satu busi pemantiknya. Yang satunya itu untuk sensor. Itu satunya jangan dibiarkan nganggur ya teman-teman. Itu dibuatkan plat ya, ditempel ya seperti ini. Karena biar bekerja. Kalau tidak ada yang diinduksi didekatkan dengan groundnya, dia malah tegangannya itu seperti ngelos besar, sangat hilang, jadi tenaganya hilang, bikin cepat rusak modul, jadi bebannya berat seperti busi ini. Jadi salah satunya tetap buatkan plat atau dijepit di sebelahnya supaya dia tetap memantik. Kalau punya teman-teman yang hanya dua pemantik, sementara kita belinya dari online itu kabelnya 2. Nah ini saya coba, ternyata ketika ini saya jauhkan dari body malah tidak fungsi ya. Maksud saya tadi supaya terdengar ya, tidak samar dengan suara pemantik. Ini bisa dilihat teman-teman ya, selenoidnya ternyata tidak bekerja. Ini saya juga baru tahu, tapi modul secara sistem tetap 8 detik, tapi selenoidnya ternyata tidak bekerja. Jadi pengaruh ya, karena mungkin bebannya akhirnya sangat besar ke pemantik ini. Kalau pemantik tidak dikonsletkan lah istilahnya, didekatkan dengan massa. Ini juga pengalaman baru ya teman-teman. Alhamdulillah ini saya dapat ilmu baru juga. Jadi pemantik selenoid ternyata tidak membuka ketika elektrodanya tidak menyambung ke ini, didekatkan dengan ground lah gampangnya. Karena ground ini bisa saja di sini ya teman-teman, seng ini aja sudah bisa, kabel min atau pasti sudah akan suara tek. Ini satu aja saya coba. Nah, ini karena ilmu baru, jadi saya juga harus tahu juga ini. Saya nyalakan lagi, off, reset ya, nyata langsung bisa teman-teman ya. Nah, malah lebih cepat ini,
lebih ringan kerjanya dari modulnya. Jadi ternyata setelah kita lepas tadi membuat berat, jadi banyak tenaga tersalur semua ke pemantik, tidak mampu untuk mengangkat ini sebagian tenaganya. Jadi pemantik itu juga besar ya teman-teman. Pemantik itu membutuhkan daya baterai yang besar, tetapi kenapa saya sebutkan yang sering membuat habis baterai itu adalah sistem solenoid model water heater ini dibandingkan Paloma. Ya karena pemantik kan tugasnya ya waktu awal saja. Sebenarnya juga ini besar pemantik ini, buktinya ya ngedrop itu kalau ada beban solenoid membuka. Tapi ini kan hanya sebentar, sementara solenoid akan selamanya membuka selama kita mandi, selama menyala water heater. Ini saya tempel di mana saja, pastinya yang dekat ini ada kabel. Nah, ada kan, nah, seperti itu. Tapi yang paling bagus adalah dekat ground. Jadi suaranya pastinya teman-teman, walaupun pemantik itu tidak connect ya, ini kabelnya itu terdengar nyut 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 gitu. Itu pemantik bekerja. Nyik nyik nyik, itu biasanya seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu yang penjelasan teorinya ini. Nanti kita praktekkan sebentar aja di memakai aliran gas dan aliran air. Jadi tadi udah jelas kalau yang memakai yang termostatnya putus itu hanya sekejap ya, 1 detik saja sudah langsung mati, yaitu pengaman ya teman-teman, pengaman akhir. Termostat itu paling sering ternyata saya baca di kolom komentar yang sering bermasalah ya, mungkin karena settingan teman-teman itu panas. Kenapa panas? Ya karena airnya lemah, airnya tidak kencang, dan water heater ini tidak dirancang untuk berpanas-panas ria. Jadi bukan water heater ya, jadi sebenarnya water warmer, jadi hangat saja itu aja. Kalau dirancang panas itu Paloma mau diset panas sekali tidak masalah. Kecuali kemarin termostatnya memang sudah trouble yang di belakang itu putus. Tapi Paloma bisa dirancang bisa dipakai sangat panas. Oke teman-teman, langsung aja kita uji coba memakai aliran air dan aliran gas seperti apa kejadiannya kalau yang disebut menyala sebentar. Teman-teman, ini saya sudah di kamar mandi saya yang kumuh ini ya teman-teman, mohon maaf suaranya mungkin bergema. Nah, ini sudah saya instalasi seperti biasa memakai ini jalurnya yang punya Paloma saya itu teman-teman. Seperti ini sudah saya pasang selang input, pastikan ya teman, ini output. Saya juga pernah salah teman-teman, tapi mudah-mudahan jangan sampai yang air itu masuk di gas. Itu bisa terjadi di merek Ariston ya, karena Ariston itu nggak tahu kok kenapa ditaruh gasnya itu di tengah. Itu ada yang kemarin sempat salah ya, jadi masuknya air, mudah-mudahan bukan masuknya sih, keluarannya. Jadi bisa masuk ke dalam solenoid ya, tidak masalah, dibersihkan lah, saya tidak mengenai modul lah. Ini sudah saya pasang selang input, selang output. Ini stopkan saya untuk yang dari input ya, bukan di output, sama saja karena outputnya langsung shower. Ini teman-teman, pakai kaleng saja. Ini saya tancapkan selang gasnya. Loh, nah ini teman-teman, saya sendiri aja ini masih harus hati-hati ya. Nah, ternyata manusia juga lupa. Nah, ini kendor ya ternyata teman-teman ya, karena sekedar saya tancapkan saja. Ini kan bisa kebakaran nih teman-teman. Ini karena saya pernah ada problem itu, berbau gas terus di kamar mandinya. Saya tidak curiga ke saluran mana-mana karena biasanya baru. Ternyata masalahnya di sini saja. Pakingnya tidak dipasang. Ya, udah rapat tapi pakingnya di dalam biasanya seperti asbes atau paking keras, atau juga ada yang karet. Intinya harus ada pakingnya. Logam ketemu logam ya tidak rapat. Ini juga saya tunjukkan teman-teman. Ini manusiawi aja. Ini
bisa kebakar. Itu ada yang pakai Ariston, saya ngasih tutorial, habis purging tidak diklaim lagi. Nah, sempat keluar api di sini, untung orangnya nggak panik. Mohon maaf ya teman-teman, itu saya sendiri lupa memberitahu namanya. Setelah mengendorkan atau melepas gas, pastikan diklaim ya. Ini saya tidak pakai tripod karena nanti pengambilan gambarnya berubah. Pastikan benar-benar rapat ya jalur gas itu teman-teman, karena namanya gas bocor halus sedikit saja sangat berbahaya ya. Kalau saya uji coba sendiri sih malah tidak saya klaim ya, saya tancapkan karena ini selang yang bagus ya teman-teman, rapat. Tapi pastikan sekali lagi nempel ini ada packingnya dan rapat. Ini bawaan siapa dulu ini, dikasih seal tip ini memang saya dapat diberi pelanggan, karena yang terbakar itu tidak harus pakai seal tip ya teman-teman, sedikit saja, karena nanti dratnya justru tidak bisa rapat atau membuat nempel ini, ringnya ini, konektor ini menjadi pecah. Yang penting di dalamnya ada packingnya. Boleh dikasih seal tip tapi sedikit saja. Itulah teman-teman, saya itu paling banyak ngoceh ya, bertele-tele katanya teman-teman. Ya sudahlah, ambil yang positifnya saja, buang negatifnya, teman-teman cari poinnya sendiri. Simpel saja seperti itu. Kita coba sekarang memakai aliran airnya dulu. Gasnya masih saya tutup, ini posisi ke atas atau posisi seperti ini itu masih nutup horizontal. Kita tes normalnya, on dulu secara sistem. Suara airnya terlalu kencang ya. Ini tanpa gas ya teman-teman, seperti ini. Tuh, nah, biar terdengar. Cek. Duknya pelan berbarengan dengan matinya pemantik. Oke, sekarang saya pakai gas, saya nyalakan. Ini sambil ngoceh ya, karena biar tambah sembari menjawab pertanyaan. Ini Pak, jarum saya sudah menunjuk. Itu tidak berarti gasnya LPG sudah keluar lewat selang teman-teman. Menunjuk itu menunjukkan dari tabung gas LPG ini sudah masuk ke regulator, bukan menunjukkan aliran gas LPG sudah keluar dari regulator, hanya menunjukkan tekanan di dalam tabung. Yaitu ya, mungkin pengertiannya seperti itu yang sering tidak dipahami. Jadi ini untuk menunjukkan gampangnya ya, kalau gasnya habis gitu aja lah buat ibu-ibu itu. Oke teman-teman, apakah langsung menyala? Tidak perlu ketok-ketok. Nah, mana ada yang komplain kok masih diketok-ketok aja. Pahami cara kerja ini teman-teman. Tidak semua model pelorannya itu ada yang sensitif, ada. Jadi ketok-ketok itu biasa saja gitu teman-teman. Yang penting tidak terus mengetok-ketok gitu selama pemakaian. Oke, kita coba. Alhamdulillah langsung menyala ya. Nah, itu suara pelorannya terdengar ya teman-teman. Kik 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 kik. Coba saya dekatkan. Ini memang supaya kita lebih memahami ya teman-teman. Ini saya dekatkan ini. Ketika menyala itu terdengar di sini teman-teman pergerakan peloran ya. Kita lihat di sana saja, tetapi saya taruh di peloran dekat regulator itu. Oh, keliru keran nih, basah semua saya. Kita tutup. Cik 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 cik. Ya, pelorannya cuman ya. Nah,
berarti sekarang sudah membuka terus sepertinya pelorannya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, fungsi peloran itu penting. Saya bilang ya, melepas peloran tidak semua ya. Saya jelaskan di sini sambil menjelaskan beberapa regulator itu ketika dilepas pelorannya lancar. Beberapa regulator setelah dilepas pelorannya, membrannya jadi tidak terkendali, tekanannya ngelos. Dan itu dalam satu merek yang sama, tipe yang sama bisa berbeda. Tuh, nanti ada penjelasan lagi masalah regulator karena ada yang komplain ke saya dipermasalahkan membahas Starchem dan Wingas itu, yang di-endorse yang mana gitu kan, dia bingung rupanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita tes saja fungsi dari safety. Jadi safety itu pastinya setelah 8 detik cetuk ya, pasti langsung apinya mati teman-teman, karena ditutup dulu ya. Nah ini keliru teman-teman. Inilah teman-teman ya, manusia gitu loh, bener-bener bukan ahli, pandai. Yang panjang ya, yang ada elektrodnya, yang businya panjang itu saya lepas, kita anggap ini gagal. Oh iya, aduh lupa lagi teman-teman. Ini saya pastikan, kalau tadi itu kan memastikan kalau tidak ada api dia harus mati. Nah, kalau normalnya kebalikannya, kita harus bertanya kebalikannya, setelah ada api dia tidak boleh mati. Benarkah setelah ada api 8 detik dia tidak menutup? Itu juga salah satu fungsi safety. Jadi fungsinya tetap safety itu bekerja berkebalikan seperti itu teman-teman. Oke, saya nyalakan dulu. Saya ulang. Nah itu setelah ada api beda-beda teman-teman. Ini tidak memantik, jadi macam-macam model-model itu teman-teman ya. Nah langsung setelah ada api dia mati pemantiknya. Sudah 8 detik ya, saya lupa ngitung lagi ini. Oke, langsung hitung dari awal, jadi 9 lah totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah sudah pasti ya teman-teman, itu sampai membara. Nah itu namanya electrode sensor flame failure, itu harus terpanggang seperti itu teman-teman, sampai memerah. Nah itu berarti modulnya ini sensornya bekerja. Sekarang kalau saya lepas itu pastinya setelah 8 detik atau 9 detik. Aduh keliru lagi teman-teman. Nah ini setelah 8 detik dia harus mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, mati teman-teman. Kita tidak dengar ya, tapi yang jelas dia menutup dulu, tubnya duluan. Hati-hati teman-teman ya, suaranya kencang ini karena mic-nya saya taruh di sini. Kita hanya ingin mendengarkan, apinya nanti kencang ya, jangan kaget. Nah, kalau 8 detik tutup ya, nanti itu nutup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata gitu ya. Berarti ini menutup duluan ya, otomatis apinya pasti mati. Karena selenit menutup duluan ya, pastinya apinya langsung mati ya. Itu maksudnya urutannya teman-teman. Saya kembalikan lagi. Sekarang kita coba yang disebut termostat putus. Jadi nanti jangan ditanya lagi ya, kalau putus gimana Pak? Ya beli baru gitu teman-teman. Ini maksudnya video itu menunjukkan gitu teman. Nah, kalau sudah rusak ya beli baru. Masih ada lagi pertanyaan, beli di mana Pak? Aduh hari gini loh kok masih ada yang bertanya begitu. Ya tinggal ketik di HP teman-teman.
Kalau di toko teman-teman ada terdekat toko spesialis water heater, tapi kalau toko elektronik itu tidak semua ya mempunyai spare part water heater. Tapi coba aja. Tapi kalau saya memang ya gampangnya ya di Google itu, googling, diketik di browser, jual solenoid, kata-kata tambah jual gitu biasanya kalau saya. Jual termostat water heater. Bahasa yang saya ngerti aja, saya nulisnya itu. Tapi ngerti aja lah Google, karena istilahnya itu pastinya ya saya maksud juga hampir-hampir sama, orang lain juga punya istilah yang mungkin mirip. Google itu mesin pencari ya, pasti udah canggih. Ini saya cabut, saya anggap putus dari termostatnya. Menyalanya sebentar, ya ini yang menyala sekejap. Oke, langsung aja kita tes. Ya, seperti itu teman-teman, tapi nanti tetap nyala ya, sekejap 8 detik ya, akan biasa ya. Apa bedanya dengan yang permasalahan di regulator ya, kita simulasikan lagi ya teman. Harusnya ini nyari regulator yang bermasalah, ini punya saya nggak bermasalah, ini agak susah ini. Ya kita ini aja, coba kita tutup, mungkin masih ada sisa di tabung yang bisa menyalakan. Coba ini kita simulasikan dengan apa teman-teman. Ternyata ini regulator tadi ini bermasalah ya, harusnya kalau seperti ini itu sudah tidak mengalir ya, mungkin karena ini nancepnya terlalu dalam. Kita anggap ini aliran gasnya tidak ada. Nah ini sudah pas ini, kalau ini mungkin masih ada sisa. Nah itu seperti apa kalau permasalahan di regulator. Ntar saya pastikan termostatnya udah nyambung lagi, clean failure udah nancep. Saya nyalakan, mungkin masih ada sisa gas ya untuk simulasi regulator yang bermasalah, karena regulator saya ini tidak bermasalah, ini agak susah. Langsung aja itu hampir sama dengan ini teman-teman, apa termostat putus. Coba saya nyalakan lagi nih. Gini aja, nanti di tengah perjalanan, di tengah pemantik, sebelum 8 detik coba saya tutup aja itu aliran gasnya. Ini gas langsung saya tutup. Mati teman-teman ya. Pemantik mencoba berusaha menghidupkan lagi ya, ini kan baru saya ketahuan kalau memakai ini, tadi saya tidak menjelaskan seperti itu. Ternyata setelah tidak ada api, dia tidak langsung putus tapi berusaha menyalakan lagi. Ini saya juga baru tahu. Nah, itu apa, fungsi ini memperkuat teori tadi, menambah teori tadi. Tapi yang pasti dia akan nanti menutupnya belakangan daripada apinya. Jadi itu permasalahan dari aliran gas. Ini saya pastikan lagi lah ini. Ntar ini kondisi normal lagi, biar normal dulu. 9, 10 sampai 10 lah lebih. Oke, sudah normal. Sebentar saya buang lagi air panasnya ini. Mubazir ini sebenarnya harusnya buat langsung mandi ini. Ini mic saya taruh di sini lagi teman-teman ya. Hati-hati ya, suaranya terdengar kencang, untuk melihat seperti apa kalau gasnya bermasalah, misalkan pelorannya membuat macet, jadi nyala sebentar. Jadi begitu saya buka nanti keran airnya, segera saya tutup gas LPG-nya sebelum 8 detik ya, sudah segera saya tutup. Terus saya tutup jongkok ini ya, saya tutup, berusaha memantik. Dia nutup, jadi apinya pastinya lebih dahulu. Bagaimana kalau setelah 8 detik? Ya pasti itu masalah di regulator, tapi kita simulasikan saja lah.
biar lebih jelas. Lihat saja di sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita anggap sudah melewati masa tunggu dari modulnya. Sekarang saya tutup gas LPG nya. Nanti saya tidak terdengar nutupnya, tagnya ya, tapi intinya seperti itu teman-teman. Pasti sudah menutup, sudah tidak membuka lagi aliran gasnya. Yang disebut permasalahan di regulator. Itu saja teman-teman, sudah cukup panjang ya videonya ini untuk permasalahan water heater gas yang menyala sebentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Banyak yang lebih canggih, lebih pandai dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.